Ah, Mil, liburan di kota kayaknya sudah biasa deh ya. Kira-kira dia nggak sih tempat yang asik, kemudian berhubungan dengan alam, dan pastinya recommended gitu buat didatengin saat Imlek di Hong Kong? Eits, tentu dong travelers. Yuk ikut Mila. Tempat ini recommended banget. Hanya ada 1 tahun sekali loh. Itu pun pas Imlek. Libur Imlek biasanya memang sangat panjang ya travelers. Jadi sayang banget ya kalau disia-siakan begitu saja. Oh ya, sebelumnya bagaimana kabar Anda hari ini? Jaga kesehatan ya, karena cuaca pas lagi tidak jelas nih. Kadang aja tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin, plus hujan lagi. Ups, sorry juga ya travelers, Mila lama banget nggak upload video. Beberapa waktu yang lalu Mila sempat aja oleng sih. Dan ini video memang harusnya udah tayang beberapa minggu yang lalu, tapi saya memang harus istirahat. So, sorry banget Mila telat uploadnya. Untuk sampai tempat ini saya pikir sih tidak sulit ya travelers, tapi memang butuh perjuangan. Karena saya berangkat dari kota Ma On Shan, so saya naik bis nomor 99 tujuan kota Sai Kung. Tapi saya tidak turun di Sai Kung. Saya harus berganti bis nomor 94 dari halte bis Ma Pin, kemudian berhenti di Sheng Yiu. Turun dari halte bis, selanjut jalan lurus dengan menyusuri Tai Mong Sai Road. Kemudian sampai sini, it's okay, foto dulu. Kemudian lanjut masih lurus ya travelers, sepanjang jalan yang beraspal ini. Ikut saja kurang lebih 15-20 menit. Dan jaraknya itu sekitar 1-1,5 km lah ya. Tai Cham Koi ini adalah tanda atau awal untuk mendaki. Jadi persiapkan juga tongkat Anda. Kita langsung saja naik. Saya pikir sekarang sih sudah asik ya, karena jalur ini sekarang sudah sangat jelas dengan papan petunjuk di pinggir jalan. Dan ini merupakan pintu masuk resmi jalur ke Tai Cham Koi. Sekarang jika mendekati jalur ini, saya yakin Anda tidak akan tersesat. Karena dulu pertama kali saya kesini, itu nggak ada petunjuknya sama sekali travelers. It's okay, karena lama tidak mendaki. Ya, ngos-ngosan itu so pasti. Setelah melewati anak tangga, saya beristirahat sebentar di sini sembari memulihkan tenaga. Jangan lupa untuk menikmati pemandangan di sekitar Anda. Oh ya travelers, mendaki dengan cuaca yang cerah itu adalah sebuah keberuntungan. Benar nggak sih? Dan percayalah, tempat ini sangat menakjubkan saat cuaca bersahabat dengan Anda. Dan kalaupun memang cuaca sedang kurang bersahabat seperti sekarang, it's okay, Anda memang harus tetap menikmatinya. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Jangan lama-lama istirahatnya, takutnya nanti nggak bisa move on. Jika dirasa cukup, lanjutkan perjalanan Anda ya travelers. Jangan terlena di sini karena untuk sampai puncak itu masih cukup panjang. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. Inilah penghilang rasa lelah. Akhirnya saya ketemu dengan Bellflower pertama saya di tahun 2024. Dan meskipun belum banyak, tapi ini cukup membuat saya puas untuk menikmatinya. Lanjut travelers, masih banyak lagi di depan. Yuk. Trek pendakian di Tai Cham Koi ini terlihat mudah, tapi percayalah travelers, Anda butuh tongkat hiking untuk sampai puncaknya. Di ketinggian 408 meter, Tai Cham Koi terletak di utara waduk Pulau Tinggi Sai Kung.
Di sebelah timur itu ada Sakyuwu dengan pemandangan yang terbuka di puncak gunung yang menghadap ke seluruh waduk. Ada Samchukwan dan juga Khao Sai Chau. Sebelum memutuskan turun, saya beristirahat sejenak di sini traveler untuk makan siang sambil menikmati indahnya hari ini. Dan akhirnya terima kasih matahari, Anda keluar dan menghangatkan tubuh saya hari ini. Karena biasanya saat seperti ini angin itu bertiup lebih kencang. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Lagi-lagi, saya pikir Andalah yang paling tahu apakah istirahat Anda sudah cukup. Jika dirasa sudah cukup, lanjut lagi ya travelers, karena saya ingin melihat ratunya bunga di tahun ini. Menuruni bukit, jelas harus hati-hati dan perhatikan pijakan Anda, jangan sampai tergelincir. Ini terlihat remeh, tapi percayalah, tidak seremeh itu. Dari sini, ambil arah ke sebelah kiri. Wow, tidak jauh kemudian I love it. Melihat ini rasanya hati saya ikut berbunga-bunga. Ya, setelah beberapa tahun yang lalu saya nyaris tidak melihat yang seperti ini. Tahun ini saya rasa mereka benar-benar sempurna. Ini dia nih travelers yang disebut dengan bunga tahun baru Imlek di Hong Kong. Mereka adalah bunga lonceng liar yang tersebar di lereng bukit Tai Cham Koi. Oh ya travelers, bunga tahun baru Imlek ini merupakan salah satu bunga tahun baru yang mempunyai sejarah. Hal ini dapat ditelusuri kembali di dinasti Qing, yakni warga Guangzhou, Cina itu kerap menjadikan bunga tahun baru Imlek ini sebagai bunga tahunan. Selain itu, travelers, bunga lonceng ini dilindungi loh di Hong Kong. Dan Hong Kong memberlakukan undang-undang mulai pada tahun 1913 yang melarang kepemilikan dan juga penjualan bunga lonceng. Undang-undang ini kemudian dimasukkan ke dalam peraturan kehutanan pada tahun 1937 untuk mencegah pemetikan lonceng liar secara ilegal. Jadi, saat mendaki jalur Tai Cham Koi ini, ya udah, mendaki aja. Emang mereka cantik sih, tapi jangan sekali-kali memetik bunganya. Oke. Setelah Anda puas mengelilingi dan menikmati lereng di Tai Cham Koi, ya, saya tahu Anda suka bunga, tapi please lanjutkan perjalanan Anda travelers untuk menuruni pegunungan yang merupakan jalur tanah yang indah ini. Tenang, jika Anda belum bisa move on dengan bunga lonceng ini, Anda masih bisa terus melihat bunga tahun baru ini di samping jalan setapak yang sedang Anda telusuri travelers. Saya yakin Anda pasti akan masih melihat bunga-bunga lonceng ini di sepanjang jalan menurun. Dan percayalah, saya pun gak bisa move on sampai hari ini. Karena dia manis sekali, ya gak? Satu lagi travelers, Anda perlu tahu, hutan bunga tahun baru Imlek itu hanya ada di antara Tai Cham Koi dan jalur pedesaan Luk Wu. Kemudian tidak akan ada lagi setelah jalur pedesaan Luk Wu terhubung. Setelah Anda melihat papan petunjuk ini, ikuti rambu jalan menuju Sakyuwu ya. Lurus sepanjang jalan pegunungan yang merupakan jalur pedesaan. Beberapa saat kemudian Anda akan sampai di sebuah bendungan. Ikuti saja rambu jalan menuju Pak Tam Au ini. Kemudian keluar dengan mengikuti persimpangan tangga yang ditandai dengan pos jarak C5309. Dan ini adalah bagian akhir ya travelers. Perhatikan video saya kali ini karena Anda harus menyeberangi sungai kecil.
Jalan saja lurus sih, menyusuri jalan tanah, hingga Anda kembali melihat papan petunjuk menuju Sakyewo. Lanjutkan lagi, karena sekitar 0,5 km lagi Anda bisa sampai di pintu keluar Sakyewo. Sampai sini lurus ya travelers, kemudian ke kiri dan temukan halte bis untuk kembali ke kota tujuan Anda. Dan perlu Anda tahu, ini adalah yang terakhir. Anda tidak akan melihat lagi bunga loncengnya. Jangan lupa untuk ambil beberapa foto ya, agar Anda masih tetap bisa menikmatinya. Travelers, untuk mendaki Taichamgoi ini sebenarnya ada banyak jalur. Saya mengambil jalur yang termudah dengan rute yang sangat jelas. Kenapa? Ya, pendaki memang dapat memilih rute yang sesuai dengan suasana hati mereka. Dan jelas ada jalan yang sulit dan juga mudah. Menurut saya sih tidak perlu mengejar kesulitan. Hal terpenting di pegunungan adalah keselamatan. Bukankah begitu travelers? Demikian perjalanan Mila kali ini. Semoga video saya bermanfaat untuk Anda. See you next my traveling and hiking. Bye bye.